Halo Pisces, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke Pisces, hari ini aku mau bikin video untuk general reading kamu selama bulan Maret ya. Jadi aku akan lihat soal kesehatan, pekerjaan, karir, keuangan, dan juga percintaan kamu ya. Oh ya, ini hari ulang tahunnya Pisces ya. Oke, happy birthday. Gimana nih pestanya? Semoga semuanya dilancarkan ya. Oke Pisces, langsung aja ke reading kamu ya. Oke, jadi di bulan ini aku lihat kalau selama ini kamu itu orangnya nggak percayaan sama orang ya. Di sini di bulan ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang aku bilang bisa jadi mentor kamu ya, pembimbing kamu. Jadi dia nih orang yang bisa dipercaya ya. Jadi ya dia akan jadi mentor kamu, sahabat kamu ya. Kalau dia lebih tua dari kamu, dia bisa jadi ibu, bisa jadi ayah yang bisa ngasih kamu nasihat yang baik ya. Atau mungkin dia seumuran dengan kamu, dia bisa jadi seorang teman yang bisa dipercaya gitu ya. Dan di sini dia bukan orang jauh ya, mungkin dia seperti orang tua gitu ya, atau mungkin saudara atau orang yang lebih tua dari kamu, teman kerja mungkin ya, atau mungkin pasangan kamu ya. Di sini orang ini dia akan selalu ada saat kamu butuh ya. Kapanpun kamu butuh bantuannya dia akan datang. Terutama kalau kamu seperti bimbang dengan sebuah pilihan, di sini dia akan ngasih nasihat yang baik ya. Jadi itu sebuah keberuntungan ya, bisa bertemu dengan orang yang bisa kita jadikan pegangan gitu ya, orang yang bisa kita andalkan, yang bisa kita percaya ya. Oke, lanjut lagi untuk kesehatan. Di sini aku lihat ada seorang perempuan ya, dia mungkin ibu kamu atau saudara perempuan kamu ya. Dia ini orang yang penuh dengan perhatian ya, jadi dia selalu mengurus kamu. Di sini kamu harus rajin minum air putih ya, rajin olahraga, makan juga harus tepat waktu ya, jangan ditunda-tunda. Aku nggak ngelihat sakit yang gimana-gimana, tapi kamu harus lebih memperhatikan kesehatan kamu ya, apalagi di saat-saat seperti ini kan lagi banyak virus, penyakit ya, jadi harus hati-hati ya. Harus banyak minum vitamin juga ya. Untuk keuangan aku lihat di sini baik ya, jadi keuangan kamu sangat lancar. Mungkin karena ini ulang tahun kamu, jadi aku lihat kamu akan dapat banyak uang ya, banyak hadiah, bonus, fee ya, mungkin dari teman-teman kerja, dari keluarga, dan juga dari atasan mungkin ya. Dan semua itu karena karma baik yang kamu lakukan kepada sesama ya. Jadi aku tahu benar Pisces itu orang yang sangat baik hati ya, penyayang. Jadi di bulan ini, di hari ulang tahun kamu khususnya, rayakan dengan cinta ya. Kamu harus happy ya, karena kamu berhak untuk bahagia ya. Oh ya, di sini juga untuk keuangan aku lihat mungkin ada seseorang, mungkin dia saudara atau teman yang ingin meminjam uang ya. Jadi kalau dia itu saudara kamu, sudah seharusnya kita untuk saling membantu saudara ya. Entah dia akan ngembaliin uangnya atau enggak ya. Namanya juga itu saudara kita, adik kita, kakak kita ya, kita harus saling membantu. Tapi kalau misalnya ini teman, pastikan dia orang yang kamu percaya ya, karena aku lihat mungkin dia ingin minjam duit tapi nggak akan langsung dikembalikan gitu ya. Jadi mungkin dia butuh waktu lama untuk ngembaliinnya ya.
Jadi pastikan sebelum kamu ngasih pinjaman ke orang, kamu harus perhatikan dulu dengan kebutuhan kamu, apakah kebutuhan kamu itu cukup atau tidak ya. Dan kalau misalnya kamu punya lebih, ya nggak ada salahnya kamu berbuat baik dengan menolong orang ya. Oke, lanjut lagi untuk percintaan. Oke, untuk Pisces yang sudah punya pasangan dulu ya. Jadi di sini aku lihat energi kamu dengan pasangan kamu ini nggak sama ya. Jadi pasangan kamu ini mungkin orangnya sedikit introvert gitu ya. Jadi pendiam, mungkin kurang sensitif, pasif ya. Kalau aku rasa sih pasif ya. Mungkin dia nggak banyak bicara gitu ya. Dia bukan tipe orang yang suka mengutarakan perasaannya dia gitu ya. Jadi suka dipendam gitu. Mungkin di sini dia nggak tahu kalau Pisces itu orangnya romantis ya. Pisces itu kan pengen disayang, dimanja gitu ya. Dan pasangan kamu ini bukannya nggak peka, tapi kalau aku lihat memang begitulah dia orangnya ya. Jadi apa ya? Kalau aku bilang sih memang sedikit pasif ya. Dan hal itu membuat kamu tuh sedikit kecewa gitu. Kamu ngerasa kalau dia tuh hanya mikirin dirinya sendiri gitu ya, kurang perhatian sama kamu. Jadi Pisces, pasangan kamu itu nggak bisa membaca pikiran kamu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, keinginan hati kamu bilang aja terus terang ke dia ya. Aku maunya gini, aku maunya gitu ya. Tapi pastikan saat kamu berbicara itu dari hati ke hati ya. Jadi biar pasangan kamu ini juga bisa ngerti gitu ya dengan baik. Kalau kamu ingin cinta ya kamu harus bicaranya dengan cinta juga gitu ya. Ingat, kamu harus ingat satu hal, kita nggak bisa mengubah seseorang ya. Jadi biarkan orang itu sendiri yang berubah. Kita cukup ngasih tahu aja ya. Kita nggak boleh memaksakan seseorang tuh menjadi orang lain yang bukan karakternya dia, karena tiap orang tuh punya karakter beda-beda. Misalnya ya, aku kasih contoh. Pasangan kamu itu orangnya cuek, pendiam ya. Jangan paksa dia itu untuk jadi ekstrovert gitu, jadi cerewet gitu ya. Nggak bisa ya. Kalau pasangan kamu itu juga orangnya bawel, kamu nggak bisa maksa dia untuk harus jadi orang yang introvert, yang diam aja gitu ya. Karena itu sudah bawaannya dia dari lahir ya, sudah karakternya dia gitu. Dan kalau memang kamu ngerasa dari awal energinya dia nggak cocok sama kamu, mungkin sebaiknya kamu lepaskan dia ya, karena hanya orang itu sendiri yang bisa mengubah dirinya sendiri gitu ya. Kalau kamu selalu dengerin readingan aku, kalau kamu selalu ikutin, di video sebelumnya aku bilang kamu punya pasangan itu yang seperti film kartun Tom and Jerry gitu ya. Jadi kucing dan tikus gitu. Dan kucing dan tikus itu energinya mereka nggak sama ya. Yang satu maunya dikejar, yang satu harus mengejar gitu ya. Yang satu harus selalu berusaha gitu. Di sini aku lihat kamu udah berusaha sebaik mungkin ya. Tapi pasangan kamu ini orangnya mungkin sedikit dingin gitu ya. Tapi dinginnya dia itu bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, Pisces. Cuma
Mungkin dia punya cara yang berbeda dalam menunjukkan cinta itu ya. Jadi nggak seperti kamu, nggak seromantis kamu, nggak sepuitis kamu, nggak akan langsung bilang I love you ya. Jadi mungkin caranya dia bilang I love you tuh bisa dengan cara masakin kamu makan ya, atau mungkin ngasih kamu hadiah, uang jajan gitu ya. Jadi harus sabar ya kalau ingin bicara dengan orang yang punya energi berbeda dengan kita ya, Pisces. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman ya, sebelum memulai hubungan yang serius dengan seseorang, kamu itu harus tahu betul zodiaknya itu apa ya, karakternya dia gimana, supaya nanti kalau misalnya kalian udah match, udah sama-sama, kamu nggak bingung gitu gimana cara menghandle orang ini gitu ya. Seperti itu. Pasangan kamu ini orang yang aku lihat pekerja keras ya. Keuangan itu sangat penting untuk dia. Tapi dia bukan tipe orang yang lovey-dovey gitu ya, manja gitu ya. Dia kalau aku lihat tipe orang yang independen gitu ya. Jadi kamu harus tahu bahwa kunci agar sebuah hubungan itu bisa berhasil, kamu harus mengerti satu sama lain ya. Jadi kamu mengerti pasangan kamu itu juga harus ngerti kamu ya. Dan komunikasi itu sangat penting. Jadi take and give-nya itu juga harus balance ya. Begitu caranya belajar mencintai seseorang ya. Kalau kamu bisa paham dengan hal itu, pasti hubungan itu akan langgeng terus ya sampai kakek nenek, seperti twin flame gitu ya. Kalau aku lihat sih masalah kalian itu cuma karena masalah komunikasi aja ya. Jadi pastikan kalau bicara itu dengan pasangan yang adem ya, dari hati ke hati gitu, bicaranya santai aja gitu ya. Kamu ingin dia berubah, kamu mungkin bisa bicara, tapi yang untuk membuat dia bisa berubah itu dia sendiri gitu. Kamu cukup ngasih tahu aja. Mungkin karena ini bulannya Pisces ya, jadi banyak orang tuh yang merasa sedikit sensitif. Jadi di sini kamu harus bisa memanage, mengendalikan perasaan dan emosi kamu ya. Di umur yang lebih dewasa ini kamu harus bisa lebih bijaksana ya. Kalau kamu ingin punya pasangan yang langgeng, setia sampai kakek nenek, kamu harus mengerti pasangan kamu ya. Sama seperti kamu juga ingin dia ngerti kamu gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk Pisces yang masih single. Maksud aku benar-benar single, nggak punya hubungan dengan siapa-siapa ya. Jadi di bulan ini, di hari ulang tahun kamu, coba deh kamu tuh pikirkan lagi apa yang kurang dari kamu ya. Jadi coba sesekali berdiri di depan cermin ya, introspeksi diri kamu lagi lebih dalam ya. Kamu orang yang baik ya, kamu orang yang penyayang, kamu pekerja keras, kamu rajin. Tapi setiap orang tuh pasti punya kekurangan ya. Mungkin kamu punya satu kekurangan yang tidak disukai orang. Nah, apa itu Pisces ya? Itulah yang harus kamu rubah ya. Harus kamu perbaiki lagi. Apa kebiasaan buruk kamu ya? Apa sifat kamu yang kurang baik, supaya kedepannya semuanya itu bisa dilancarkan ya. Kekuatan terbesar seseorang tuh ada di dalam dirinya sendiri ya. Dengan cara introspeksi diri sendiri sebelum orang lain yang menegur kamu gitu ya. Jadi semoga aja di usia yang baru ini Pisces, kamu semakin banyak rezeki ya, selalu diberi kesehatan,
dan juga bisa jadi orang yang lebih dewasa lagi ya. Kamu pasti bisa sukses ya Pisces, amin. Ya, satu lagi, kamu orang yang hebat ya, kamu orang yang kuat ya. Jadi apapun masalah kamu, aku yakin kamu pasti bisa menyelesaikan semua itu ya. Di bulan ini harus belajar mencintai hidup kamu ya. Belajar juga jadi orang yang lebih baik ke depannya ya. Oke Pisces, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. I love you. Bye bye.